everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang profiling peserta didik yang semestinya dilakukan oleh guru. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu semestinya kita melakukan profiling terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum kita mengajar, atau bisa dilakukan sembari kita mengajar. Nah, kenapa profiling peserta didik ini penting? Karena kita tahu ya bahwa setiap peserta didik yang akan kita ajari mereka itu unik. Mereka memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Nah, dengan mengetahui karakteristik yang mereka miliki, kita bisa mendesain atau merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan sesuai dengan karakteristik mereka. Sehingga pembelajaran yang kita ciptakan dapat mengakomodir perbedaan yang mereka miliki, sehingga setiap masing-masing dari mereka dapat mengikuti pembelajaran kita secara nyaman dan juga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu diidentifikasi ketika melakukan profiling peserta didik? Yang pertama itu adalah etnis. Nah, kita melakukan profiling peserta didik berkenaan dengan etnis ini bukan justru untuk membeda-bedakan mereka secara etnis ya, tapi justru untuk membangun pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara saling menghargai teman-teman mereka, teman-teman kita semua, walaupun mereka itu berbeda etnis. Karena mungkin saja kita mengajar di sekolah yang ternyata mereka itu multi etnis gitu ya. Etnisnya sangat berbeda-beda. Nah, ketika kita sebagai guru sudah mengetahui bahwa di kelas kita itu etnisnya berbeda-beda ya dari peserta didik kita, maka disitulah peran kita untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk saling menghargai, dan juga bagaimana pembelajaran kita itu yang sifatnya ramah terhadap semua etnis seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu diidentifikasi itu adalah budaya. Nah, budaya ini penting banget ya, karena peserta didik itu akan membawa budaya mereka masing-masing ke dalam ruang kelas. Apalagi kalau ruang kelas ini benar-benar multi budaya, peserta didiknya itu akan menjadi tantangan besar ya untuk guru dalam menghadapi situasi seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan identifikasi di awal terkait budaya dari peserta didik ini akan mempermudah kita. Budaya ini meliputi apa saja sih? Budaya ini meliputi kepercayaan dari peserta didik, agama mereka, apa yang mereka anut, seperti itu. Misalkan kita sudah tahu bahwa dalam ruang kelas ini ternyata agama yang mereka anut itu berbeda-beda, maka kita sebagai guru ketika memulai pembelajaran di kelas, kita tidak bisa mengharuskan ketika berdoa misalnya ya. Ketika berdoa kita harus menggunakan doa dari agama-agama tertentu. Nah, kita tidak bisa kalau kita memang sudah mengidentifikasi dari awal agama yang dianut oleh peserta didik yang kita ajari ini. Kemudian selain agama, yang masuk di budaya itu adalah kesenian. Kesenian yang mereka pelajari dari budaya mereka masing-masing, karena secara tidak langsung itu akan mereka bawa ke dalam ruang kelas. Kemudian dari budaya ini kita bisa membuat kesepakatan kelas, karena budaya yang akan mereka tunjukkan dalam keseharian itu akan merepresentasikan budaya yang sebelumnya mereka miliki. Oleh karena itu sebagai guru kita bisa melakukan kesepakatan kelas di awal ketika kita sudah mengidentifikasi terkait budaya peserta didik kita. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan identifikasi status sosial. Nah, identifikasi status sosial ini tentu ya bukan untuk membeda-bedakan mana peserta didik yang memiliki status sosial tinggi atau ekonominya tinggi atau ekonominya mampu, kurang mampu, dan lain sebagainya. Tapi ini justru untuk saling mendukung proses pembelajaran. Karena biasanya di ruang kelas ketika kita menggunakan proses pengelompokan ya, biasanya kalau mereka secara mandiri diminta untuk mencari kelompoknya masing-masing, mereka itu akan berkelompok dengan teman-teman satu circle mereka. Biasanya kalau dari sisi ekonomi yang mampu mereka bergabung dengan sama-sama yang mampu, kemudian yang kurang mampu mereka merasa minder untuk bergabung dengan teman-teman mereka yang mampu. Nah, sebagai guru ketika kita sudah mengetahui profiling peserta didik terkait status sosial ini, kita bisa mengatasi masalah-masalah ini. Kemudian kita juga harus melakukan analisa terkait perkembangan kognitif. Kenapa? Karena perkembangan kognitif dari peserta didik kita itu akan berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah mengetahui, kita bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan kognitif peserta didik kita agar mereka sama-sama bisa mencapai tujuan pembelajaran.
Juga kita dapat melakukan identifikasi kemampuan awal. Jadi kemampuan awal dari mereka pasti berbeda-beda ya. Ada yang kemampuan awalnya sudah tinggi, ada yang kemampuan awalnya masih rendah. Nah, kalau kita sudah mengetahui kemampuan awal mereka, kita sebagai guru bisa mendesain pembelajaran yang berpihak kepada mereka, atau kita bisa memberikan scaffolding kepada peserta didik yang masih dirasa kurang, seperti itu. Kemudian yang menurut aku juga penting banget sih, kita harus melakukan identifikasi terkait gaya belajar. Karena kenapa? Karena gaya belajar dari peserta didik itu akan mempengaruhi capaian pembelajaran dari mereka. Kalau kita sudah mengetahui misalnya di ruang kelas kita, oh ternyata mostly mereka itu adalah anak audiovisual, gak ada kinestetiknya sama sekali. Wah, ini lumayan aman ya, karena mereka ternyata lumayan nyambung gitu. Ada anak audio, ada anak visual, dan ada anak yang audio visual misalkan. Jadi kita sebagai guru memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, agar mereka sama-sama mendapatkan pembelajaran atau pemahaman yang bermakna gitu ya ketika mengikuti pembelajaran kita. Nah, beda lagi ketika di ruang kelas kita tahu bahwa seluruh gaya belajar ada di sana. Ada yang kinestetik, audio visual misalkan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru ini harus bisa membuat pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar dari seluruh peserta didik itu. Nah, jadi kita bisa memikirkan itu kalau kita sudah tahu terkait profil dari peserta didik masing-masing. Kemudian selanjutnya terkait motivasi peserta didik. Nah, ini juga penting ya, karena motivasi itu kita tahu ada intrinsik dan juga ada ekstrinsik. Kalau kita sudah bisa menganalisa peserta didik itu motivasi belajarnya itu dari apa sih? Apa dari intrinsik, dari diri mereka sendiri? Maka ini lumayan mudah ya untuk kita melakukan pembelajaran karena mereka secara pribadi sudah memiliki motivasi. Tapi misalkan, oh ternyata motivasi dia mengikuti pembelajaran itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi apa misal? Aku kasih contoh ya, jadi murid-murid aku itu ada motivasi mereka belajar bahasa Inggris itu karena mereka suka nonton film bahasa Inggris. Ada yang suka game bahasa Inggris katanya. Jadi ketika pembelajaran, aku itu menyelipkan video-video atau film berbahasa Inggris sehingga mereka itu antusias untuk mengikuti pembelajaranku. Juga terkait game, karena mereka itu suka main game yang berbahasa Inggris. Tentu kita nggak mungkin di dalam ruang kelas hanya bermain game aja ya, gitu nggak mungkin. Jadi aku mensiasati dengan menggunakan berbagai aplikasi yang dapat mereka gunakan, yang di dalamnya itu ada fitur-fitur permainan bagi mereka. Jadi mereka bersemangat untuk mengerjakan atau mengikuti pembelajaran yang aku berikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait perkembangan emosi dan juga perkembangan sosial. Nah, kenapa kita harus tahu perkembangan emosi dan juga perkembangan sosial dari peserta didik kita? Ini tentu untuk menjadikan peserta didik kita memiliki perubahan perilaku ya. Kalau misal sebelumnya emosi mereka belum stabil atau sebelumnya mereka itu adalah anak-anak yang antisosial. Nah, dari situ peran kita sebagai guru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Karena secara tidak langsung perkembangan emosi dan juga perilaku sosial mereka itu akan berpengaruh ketika dalam pembelajaran. Contoh kecilnya ketika pembelajaran secara berkelompok ya. Kalau mereka adalah anak-anak yang antisosial gitu, mereka akan egois. Mereka tidak akan mau untuk bekerja sama dengan tim mereka. Mereka tidak akan mau untuk bekerja sama dengan temannya, dengan tim mereka. Nah, di situ kalau kita sudah tahu ada beberapa anak nih yang perkembangan sosialnya masih kurang. Nah, di situ kita bisa memberikan arahan ataupun kita bisa memikirkan cara bagaimana anak ini agar memiliki perkembangan sosial yang juga bagus, yang didukung oleh temannya yang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada perkembangan moral dan spiritual. Karena kita di Indonesia, sebagaimana sila yang pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa, maka kita harus memastikan peserta didik kita itu memiliki kemampuan spiritual yang tinggi gitu ya. Jadi kalau di awal kita sudah menganalisa perkembangan moral dan juga spiritual mereka, kita juga bisa menanamkan nilai-nilai positif terkait moral, terkait spiritual kepada peserta didik kita. Biasanya moral dan spiritual ini tercermin dari doa bersama yang dilakukan sebelum atau sudah pembelajaran, juga sikap-sikap mereka selama pembelajaran di kelas, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka ikuti ketika di sekolah, seperti itu. Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa hal yang harus kita analisa atau kita observasi terlebih dahulu sebagai seorang guru untuk melakukan pemetaan profiling peserta didik dalam merencanakan atau mendesain pembelajaran yang sesuai atau berpihak kepada peserta didik. Sehingga pembelajaran yang kita laksanakan bisa mengakomodir karakteristik peserta didik kita yang beragam. Oke, itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan kepada yang lain. See you next video.